Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Hasbi Rizkina Channel. Kali ini saya akan berkunjung ke Desa Cidugaleun. Kebetulan saya ini salah satu kader JKN KIS atau kader BPJS Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang akan berkunjung ke salah satu peserta BPJS Kesehatan yang mempunyai tunggakan. Saya akan datang ke peserta tersebut. Kami pun akan coba menjelaskan dan akan menanyakan kenapa tunggakan BPJS-nya belum dibayar. Nah, kebetulan tadi pagi ada salah satu staf desa Cidugaleun, yaitu namanya Pak Ajat, menelepon saya bahwa peserta tersebut ingin menanyakan hal-hal kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Mungkin dia mau bayar atau bagaimana, saya belum tahu. Yang pasti orang tersebut dulu pernah dikunjungi 2 bulan yang lalu. Setelah 2 bulan yang lalu tadi ada salah satu staf desa Cidugaleun yang menelepon saya supaya saya datang ke peserta yang mempunyai tunggakan tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini, kami bisa ikut membantu mensosialisasikan terkait dengan BPJS Kesehatan, khususnya warga masyarakat yang mempunyai tunggakan. Sehingga warga masyarakat yang mempunyai tunggakan, kebetulan saya sendiri salah satu kader BPJS Kesehatan atau kader JKN KIS kantor cabang Tasikmalaya. Kebetulan saya sendiri salah satu kecamatan binaannya adalah Kecamatan Cigalontang yang membawahi 16 desa yang ada di Kecamatan Cigalontang. Salah satunya Desa Cidugaleun. Sekarang kami sedang di perjalanan. Sebelum ke peserta BPJS yang mempunyai tunggakan, saya akan menemui dulu Pak Ajat, salah satu staf desa Cidugaleun. Alhamdulillah kita sudah nyampe di rumahnya. Assalamualaikum. Waduh, mana dibuligir gitu Pak. Ini salah satu teman saya, juga staf desa Cidugaleun lagi istirahat, yang akan menemani saya ke Kampung Cisolok. Kampung mana Pak? Cisolok. Kampung Cisolok. Siapa namanya Pak? Mamat. Bapak Mamat yang mempunyai tunggakan BPJS Kesehatan. Kami akan minta bantuan salah satu staf desa yang ada di Desa Cidugaleun. Alhamdulillah kami sudah nyampe. Damang Pak. Alhamdulillah. Kumaha eta teh? Bagaimana peserta tersebut Pak Mamat itu ceritanya? Tersebut kan ceritanya gini, yang punyanya udah meninggal. Terus? Udah meninggal. Jadi daftarnya dulu di Tasik katanya. Saat nggak tahu, orang tuh nggak tahu apakah, saya kira hari itu cukup hari itu bayar, maka kelas 1. Oh iya, kelas 1. Ketidaktahuan. Kalau tahu untuk seumur hidup apa untuk selamanya, nggak mungkin ambil kelas 1. Iya. Jadi ketidaktahuan itu. Ya nanti Pak Ajat, nanti saya temenin ke Pak Mamat yang di Kampung Cisolok itu.
insya Allah nanti akan saya jelaskan kaitannya khususnya dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi warga masyarakat itu mungkin karena ketidaktahuan gitu ya, seperti itu. Insya Allah nanti akan saya bantu disosialisasikan kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Alhamdulillah, ternyata sama Pak Ajat, Ibu Yayet yang punya tunggakan BPJS Kesehatan datang ke rumahnya Pak Ajat gitunya. Alhamdulillah. Ibu damang Ibu. Alhamdulillah. Puntennya. Nah, panginten Ibu hapunten ya Bu nya. Mohon maaf. Dulu Ibu pernah dikunjungi ya sama saya pada waktu itu. Kebetulan pada waktu itu ada jadwal ke Desa Cidugaleun. Mohon maaf. Tidak bisa berkunjung lagi dikarenakan masih banyak peserta yang harus saya kunjungi, Bu. Jadi bukan hanya Ibu saja gitu ya. Ibu tahu ya nama saya Ibu ya. Nama saya itu Pak Saifullah gitu ya. Dulu kan udah pernah nyimpan nomor telepon saya di Ibu ya. Mohon maaf ya belum bisa berkunjung lagi. Nah Ibu, bagaimana atau kronologisnya atau awal-awalnya ketika pembuatan BPJS itu? Silahkan Ibu ada keluhan atau ada yang mau ditanyakan yang kaitannya dengan BPJS Kesehatan, khususnya terkait keluarga Ibu yang mempunyai tunggakan BPJS. Iya, begini Pak, dulu aku kan belum masyarakat gitu, aku pergi ke rumah sakit bawa suami. Suami udah di rumah sakit dulu teh. Di rumah sakit ada disuruh gitu, ada papan ya. Katanya Ibu punya BPJS, enggak kan, belum tahu. Ada yang nanya gitu ya? Ada yang nanya dokter, tapi disuruh bikin BPJS. Aku belum tahu gimana caranya BPJS, harus gimana. Aku main pergi aja ke BPJS. Ke kantor gitu, BPJS. Ya. Aku pergi ke BPJS. Tahun berapa Ibu itu kira-kira Bu? Udah lama ya, nggak lupa. Aku lupa. Nanti ada data di saya ini. Iya. Ya terus? Nah, aku nanya ke kantor BPJS. Oh iya Ibu, katanya mau bikin kartu mah harus bawa kakak KTP, aku nggak bawa gitu ya. Saya pulang lagi ke rumah sakit. Dari rumah sakit, udah aja Ibu diurusin aja gitu. Nah, saya langsung pulang. Diurusin sama siapa Bu? Nggak ada yang ngurusin, akunya pulang ke rumah ngambil kakak sama KTP gitu. Pulang lagi ke kantor BPJS. Aku itu nggak tahu harus bayar tiap bulan. Aku teh gini, ditanya ya di kantor BPJS, Ibu mau bikin BPJS-nya yang kelas 1, 2, apa 3 gitu. Aku ngambilnya kelas 1. Karena aku nggak tahu gitu, nggak tahu harus bayar setiap bulan gitu. Kirain teh kayak bikin KTP gitu Pak, nggak tahu. Aku teh bikin, ternyata kan dibayar langsung di sana uang buat bikin gitu. Oh Ibu katanya nggak boleh di sini bayarnya, harus ke BNI apa gitu ya. BNI apa saya teh udah. Karena pada waktu itu pembuatan BPJS itu waktu itu daftar, waktu itu juga dicetak langsung dibayar itu. Ya terus. Aku udah belum dikasih kartu, bayar dulu ke BNI, pulang ke sana ada ya di sana di kantor pusat Tasik, aku dekat rumah sakit. Udah dibayar, pulang lagi ke kantor BPJS, di sana aku ngasih pembayaran setelah pembayaran udah dikasih itu. Nah saya udah punya kartu 2 ya, kartu teh satu kaligus gitu, 2 aku sama. Pembayaran pada waktu itu berapa Ibu? 55 per kartu. Oh berarti pada waktu itu 110. 110 kelas 2 kali ya Bu ya? Kelas 1. Oh kelas 1, oh ya. Terus? Kelas 1 aku udah punya kartu. Jadi Ibu itu daftar BPJS kelas 1 itu waktu iuran BPJS Kesehatan yang kelas 1-nya itu 55.000 gitu ya. Ya terus Bu lanjut. Saya pulang lagi ke rumah sakit.
aku ngasih kartu ke rumah sakit itu. Nah, di sana kan baru satu kali ya bayar teh, baru satu kali. Di situ aku ngurus-ngurus gitu, harus di fotokopi apa di mana. Tapi gitu. BPJS terpakai pada waktu itu? Enggak, belum Bapak, belum, karena di sana di rumah sakit katanya banyak BPJS yang ngantri gitu, belum terbayarkan oleh pemerintah gitu. Pada waktu itu kan aku belum tahu. Nah, sana dirawat ya, suami saya dirawat, ternyata dirawat teh 1 minggu apa kalau nggak salah itu. Nah, obat itu di rumah sakit mana, Bu? Di rumah sakit Sukarjo. Oh, rumah sakit Dr. Sukarjo di kota Tasikmalaya ya, Bu ya? Ya, Bu, lanjut. Nah, udah aku beli obat dari luar, bayar sendiri. Waktu itu 1 kali beli obat 630 kalau nggak salah. Berarti BPJS-nya tidak dipakai? Belum terpakai. Tapi saya udah ngatain aku udah punya gitu, tapi belum sama sekali dipakai ya. Harus ini harus itu, aku sampai puyeng gitulah. Namanya punya suami sakit gitu ya, mikir ini mikir itu, nggak banyak mikir aku. Nah, di sana aku nanya lagi ke rumah sakit ke kantor BPJS, gimana ini BPJS teh gitu, kata saya. Ini kan aku masuk rumah sakit suami saya, tapi obatnya beli sendiri gitunya, beli sendiri. Jadi Bu, mohon dipotong. Ya. Pembiayaannya itu di rumah sakit itu sama sekali tidak memakai BPJS? Tidak sama sekali. Aku nggak ngerti gitu. Tapi pada waktu itu BPJS itu dikasihkan tidak ke petugas yang di rumah sakit itu? Dikasihkan. Harus di fotokopi di kamar 1, ini 1 fotokopi, bikin fotokopinya 15 aku kayaknya. Ya. Nah, Bu, sekarang karena gini, aku nanya kan, ini obat yang dibeli di luar, apakah mau diganti sama uang cash di rumah sakit, apa mau dimasukin karena iuran gitu ya Pak? Nah, ditaroskeun teh ke pihak BPJS teh. Oh, Ibu cenah kaget, cenah bakal aya anu di ACC saurna teh nya di rumah sakit teh. Anu mana anu saur ti BPJS, anu mana anu bade di ACC. Ai ternyata teh abi teh tos puyeng bapaknya mau ieu cenah puyeng kitunya karena aturan harita da teu acan masyarakat teh ya kitunya. Tah, janten abi teh udah aja aku mah bayar aja gitu semuanya rumah sakit teh. Kalau boleh tahu Ibu pembayaran ke rumah sakit pada waktu itu berapa? Waktu itu 3 juta lebih. 3 juta lebih, berapa hari? 6 hari. 6 hari, berarti 3 juta lebih. Gini Bu, kami hanya sekedar jembatan untuk mensosialisasikan kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Memang banyak keluhan warga masyarakat, tapi BPJS Kesehatan pun makin lama termasuk sampai saat ini terus melakukan perbaikan atau pembenahan. Yang perlu diketahui oleh Ibu sekarang itu wabil khusus rumah sakit pemerintah daerah, mau itu Dr. Sukarjo Kota Tasikmalaya, mau SMC itu Tasikmalaya, mau TMC pun, mau JK pun, salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Tasikmalaya, semuanya itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Terkait BPJS Kesehatan yang dipakai Ibu pada waktu itu, terkait pembelian obat di luar itu, memang pada waktu itu mungkin obat yang diperlukan oleh suami Ibu yang sakit pada waktu itu tidak ada obatnya seperti itu. Jadi otomatis harus pembelian adanya di luar gitu ya. Dulu daftar pada waktu itu, dicetak kartu, pembayaran pada waktu itu bisa langsung 1 hari jadi. Beda dengan sekarang itu harus 14 hari gitu ya Ibu. Terkait itu Ibu, mungkin karena ketidaktahuan pada waktu itu Ibu, sehingga merasa ribet dan lain sebagainya. Sebetulnya mudah Bu. Ketika mau masuk ke rumah sakit, salah satunya nanti oleh petugas rumah sakit itu ditanya, Bu punya BPJS tidak?
atau tidak ditanya pun ketika dicek dari nomor NIK yang bersangkutan nanti akan ketahuan punya BPJS atau tidaknya, aktif dan tidak aktifnya. Gitu. Sebetulnya masalah kelas itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang mana sekarang ini tahun 2022 ini yang saat ini pembayaran BPJS itu lebih mudah. Lebih mudah bagaimana? Contoh ibu dulu mau bayar ke BNI, ke Kebriling, mau kemanapun itu boleh gitu ya, seperti itu. Lalu sekarang itu terkait pendaftaran itu pun lebih ketat. Kenapa lebih ketat? Seperti sekarang ini lebih ketatnya kenapa? Harus punya rekening bank. Kalau BRI harus M-Banking, KTP suami istri, lalu KK, lalu pendaftaran pun harus sama yang bersangkutan. Kalau ke kantor semacam itu. Lalu bisa saja untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk mempermudah juga pelayanan BPJS Kesehatan kepada warga masyarakat itu, pendaftaran itu sebetulnya mudah, Bu. Sekarang melalui mobile JKN atau melalui Pandawa itu bisa gitu, seperti itu. Termasuk pergantian paskes atau pindah kelas, turun kelas, naik kelas itu bisa di situ, Bu, seperti itu. Nah, pada waktu itu ibu pada waktu ibu berobat pada waktu itu mungkin karena ketidaktahuan ibu. Padahal ibu pada waktu itu artinya kenapa ketidaktahuan, padahal rumah sakit yang dibilang ibu tadi sudah meminta fotokopi kan? Artinya petugas rumah sakit itu meminta fotokopi BPJS Kesehatan termasuk KTP dan KK itu, artinya BPJS ibu sebetulnya bisa dipakai. Mungkin karena ibu keterbatasan pengetahuan, jadi galau gitu ya. Aduh, lihat suami sekarang sedang dirawat, akhirnya ya seperti itulah. Nanti untuk kedepannya, Bu, mudah sekali. Kalau sudah diterima seperti itu oleh petugas BPJS, artinya BPJS ibu, BPJS bapak atau BPJS siapapun yang menggunakan ke rumah sakit berarti diterima. Kalau bermasalah itu tidak akan diterima, ibu, seperti itu. Termasuk kaitannya dengan iuran BPJS Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan itu memang harus tiap bulan. Tiap bulan dibayar sesuai kelasnya masing-masing. Tapi tidak seumur hidup untuk bayar, Ibu. Off-nya itu 2 tahun. Aturan yang sekarang tahun 2022 yang saat ini, kalau sudah 2 tahun itu BPJS akan off. Off-nya itu yang mana off-nya? 1 tunggakannya, Bu. Tunggakannya itu akan off, akan berhenti selama 2 tahun. Meskipun 3 tahun, meskipun 4 tahun, itu akan tunggakannya akan off di angka 2 tahun, Bu, 24 bulan. Cuma kalau nanti ketika akan dipakai aktif tidak, kalau dipakai aktif asal dibayar, Bu. Asal dibayar cuma ada denda pelayanan. Denda pelayanan yang mana? Ada denda pelayanan itu 5% dari diagnosa si pasien tersebut. Denda pelayanan itu bukan dari pihak BPJS Kesehatan, tapi sesuai Kementerian Kesehatan itu dari rumah sakit. Itu 5%. 5% dari diagnosa, artinya diagnosa itu penyakitnya itu berat, ringan, atau sedang gitu, mungkin seperti itu. Nah, gitu, Bu, seperti itu. Lalu ibu, suami ibu masih ada sekarang atau tidak? Udah meninggal. Nah, untuk kaitannya yang meninggal, Ibu, itu ada rekon untuk meringankan beban, meringankan tunggakan ibu. Untuk meringankan tunggakan ibu, kalau ibu tidak melaporkan ke kantor BPJS, maka itu dianggap oleh BPJS Kesehatan itu masih hidup. Bukti sudah meninggalnya, salah satu untuk pendukungnya yaitu surat kematian. Surat kematian, lalu KTP suami istri, ya KTP almarhum, masih ada, Bu? Masih ada. Kalau masih ada itu lampirkan, lalu kakak yang dulu, nanti permohonan rekon ke kantor BPJS Kesehatan. Maksudnya rekon apa? Soalnya yang meninggal dunia itu tidak mempunyai tunggakan sepeser pun. Ya. Dari tanggal berapa, tahun berapa tunggakannya, nanti diajukan ke kantor BPJS Kesehatan, nanti ada rekon. Ada pengurangan dari tunggakan yang saat ini. Gitu. Contoh misalkan tunggakannya 4 juta lebih, itu bisa berkurang, Bu. Setelah nanti ada surat pendukung, itu kematian itu. Tanggal berapa? Nah, itu ya nanti ada rekonnya.
kaitannya dengan rekon, berapa nominal dikuranginya saya tidak tahu. Itu urusan kantor BPJS Kesehatan yang akan mengurus rekon tersebut. Lalu apalagi Bu yang ingin ditanyakan saat ini Ibu? Kalau memang Ibu keberatan itu nomor 1, bisa diturun kelas Bu. Apa mau kelas 2, apa mau kelas 3, silakan itu tinggal pilih saja Bu. Karena nanti BPJS Kesehatan itu akan berguna ketika ada keperluan administrasi, termasuk ketika mau bikin SIM. Harus punya BPJS Kesehatan. Mau naik haji, banyaklah BPJS Kesehatan itu manfaatnya gitu Bu. Jangan takut Ibu, jangan takut seumur hidup itu bayar. Itu tidak seumur hidup bayar, tapi selama 2 tahun kalau tidak dibayar-bayar, tunggakan selama 2 tahun itu akan off di angka 24 bulan. Bagaimana Pak 5 tahun? Ya, sampai saat ini aturan saat ini masih dalam angka bulan 24 bulan. Kalau lewat 24 bulan, tunggakan tidak akan bertambah Bu. Tidak akan bertambah. Bakal tetap, tapi tidak aktif. Bisa aktif, bisa kalau dibayar. Gitu. Nanti ada denda pelayanan pun itu kalau ada rawat inap. Kalau tidak rawat inap, misalkan dirawat inap di rumah sakit 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu ada denda pelayanan 5% dari pihak rumah sakit. Kalau untuk rawat jalan itu tidak ada denda pelayanan. Berapa lama denda pelayanan itu? Yaitu selama 40 hari. Selama 40 hari ketika Ibu bayar pada waktu itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Ibu terkait itu? Kan dulu ada dari pemerintah ya, BPJS dari pemerintah gitu ya. Nah, udah gitu aku pergi lagi ke BPJS ngasih kartu itu. Diserahkan ke pihak BPJS karena aku udah punya dari pemerintah gitu. Oh gitu. Ya, jantan double cenah saur saur ti desa teh geuning harta waktu stupananang geuning teh. Cenah saur ti BPJS teh, Ibu cenah sekarang cenah Ibu harus bawa surat dari kepala desa, surat naon aja. Di op gitu. Nah, aku teh sudah ngurusin itu kartu yang dari BPJS sudah diserahkan ke sana. Jadi artinya Ibu itu ketika daftar BPJS Kesehatan itu mungkin Ibu sudah punya BPJS Kesehatan. Iya, gitu. Nah, gini Bu. BPJS Kesehatan itu yang terkenal di warga masyarakat itu KIS. Artinya KIS itu Kartu Indonesia Sehat. Sebetulnya bisa dipakai, Bu. Kenapa atuh Ibu malah daftar pada waktu itu padahal bisa dipergunakan? Kan belum ada dari pemerintah. Oh iya. Mungkin gitu. Udah sekian bulan punya, bahkan aku udah biasa gitu bayar iuran tiap bulan. Tiba-tiba dari desa dikasih dari RT gitu ya, dari RT dikasih tahu aku sama Pak RT. Sekarang kalau udah punya dari pemerintah, yang bayar itu dipulangkan lagi ke sana gitu, ke kantor BPJS. Boleh Ibu dipulangkan, tapi tunggakannya itu harus dibayar dulu. Iya, dikarenakan aku sedang mengurus orang sakit ya, aku belum bayar itu. Besarnya bayaran itu waktu harita 1 juta sekian lah. Aku mikirnya gini, kalau saya punya uang 1 juta udah aja dipakai berobat sendiri gitu. Jadi pikirannya aku nggak mikir jauh gimana gitu Pak ya. Tapi kartu yang dari pemerintah dari melalui di desa itu masih ada Bu? Ada. Oh, iya, ada. Oke. Itu bisa diurus nanti Bu ya, nanti diurus. Itu bisa di off-kan yang kelas 1-nya. Yang kelas 1-nya di off-kan, tapi harus dibayar dulu ya Bu ya? Iya, insya Allah Bapak. Aku pengen bayar. Aku ganjalan di hati, aku nggak tenang, bobo nggak tenang. Karena aku punya tunggakan gitu ya. Pengen bayar, aku belum punya gitu ya. Sekarang aku ngomong-ngomong gitu ke Pak Ajat ya. Tadi di desa, gimana Pak Ajat, aku gini gitu lah, diceritakan sama Pak Ajat. Oh, harus dibayar dulu. Insya Allah aku bayar. Terima kasih Pak Ibu. Hutang aku itu ketaatan buat pemerintah kan, harus taat gitu ke pemerintah. Sedangkan aku mah nggak taat ke pemerintah, gitu ganjalan di hati Ibu ya.
Tapi sedih. kemauan mah ada, tapi Ya. mungkin Ibu karena situasi ekonominya Ya. belum ada, ya gitu. Ya, terima kasih Ibu Ya. dengan ketulusan hati Ibu menerima dengan adanya tunggakan itu. Ya. Mudah-mudahan besok atau lusa ke depannya Ibu ada untuk membayar BPJS-nya, Bu. Ya, insya Allah. Terima insya kasih Allah. Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Kepala Desa Cidugaleun, apakah pernah memberikan sosialisasi terkait BPJS Kesehatan, terkait tunggakan di pengajian atau di acara-acara Iya. di Desa Cidugaleun? Pernah, Bu? Di setiap ada namanya pengajian, apa rapat-rapat, selalu digores itu yang namanya BPJS. Yang punya tunggakan silahkan bayar. Aku yang tersentuh setiap ada aku menceritakan tentang utang BPJS, aku yang duluan kesentuh mau bayar yang namanya utang BPJS. Siapa, itu. Bu, Kepala Desa Cidugaleun itu? Bapak Ike Firman Sah. Bapak Ike Firmansyah. Terima kasih, Bu, informasinya. Bapak, terima kasih kepada pihak BPJS yang sudah mengingatkan aku tentang aku punya hutang. Jadi aku pengen membayar buru-buru. Mohon maaf atas kelambatan aku membayar. Mohon maaf aku atas ketalobehan aku. Ya, terima kasih Ibu.